Sana'i, semoga dipanjangkan umurnya, Amin ya rabbal diberi kesehatan. alamin. Ini Ustaz, ini tadi ada keterangan kita Batu Ajamiyah, jadi menulis Al-Quran dengan tulisan selain bahasa Arab. Itu di sini dikatakan haram. Sedangkan kan ini sudah banyak percetakan yang pakai tulisan. Itu pakai ibarat yang lain juga kami belum menemukan, mungkin ada dari Ustaz Nafir. Kemudian yang kedua, hukumnya orang kafir berada di masjid. Saya pernah tanya kepada pendamping juga, tapi jawabannya terlalu ekstrim. Mungkin panjenengan punya ibarat yang tadi itu tidak menyalahkan, tapi kan lebih mengajak gitu. Kalaupun tidak ada ibarat dari Ustaz Nahdor, ya madrok yang lain juga tidak apa-apa. Ijtihad pribadi. Ya, betul. Dipersilakan kepada sahabat-sahabat biar halakoh. Jadi mungkin ada yang mau menjawab bagaimana ini dalam kitab kita yang ngaji ini, Kitabatul Quran bil Ajami ini ditulis dengan Latin sekalipun talafutnya bil Arabi. Jadi tulisannya Yasin wal Quranil Hakim gitu, pakai Latin itu ya kan. Ini kan haram. Di sini nyata-nyata mengatakan mutamadul qaul haram. Tapi sudah banyak. Maunya si penanya ini apa kalau sudah banyak kemudian jadi boleh begitu berarti. Atau kita fasilitasi mungkin ada kaul yang memperbolehkan. Dipersilakan mungkin Anda, ini kan banyak yang dai penunggu masjid itu. Dipersilakan. Tidak ada ya. Monggo ada. Para sahabat. Siapa Farouk? Mana Ustaz Farouk? Ayo Ustaz Farouk, dipersilakan. Mungkin Anda takbirnya, dipersilakan Ustaz. Ada ya? Minyak kasih Ustaz. Fatwa Utsaimin ya Ustaz? Bukan. Iya. Kalau googling ini tetap diharamkan wa yahrumu kitabatul bil ajamiyah. Wa ra'aitu fi fatwa al-alam Ibnu Hajar annahu su'ila hal yahrumu kitabatul Qur'an bil ajamiyah ka qira'atihi fa ajaba bi qawlihi qadiyatu ma fil majmu' anil ashab at-tahrim. Sementara kalau pendapat yang kuat masih haram semua, baik membaca atau menulis. Ada yang tidak. Kalau di Mujairami wa yajuzu kitabatul Qur'an bi ghairil arabiyyah bi khilafi qira'atihi bi ghairil arabiyyah fayamtani'u ila anqar wa fa'idatu kitabatihi bi ghairil arabiyyah ma'a hurmatil qira'ah biha annahu qad yusinuha man yaqra'uhu bil arabiyyah wa yahrumu masruhu wa hamluhu. Di al-Jamal wa tajuzu kitabatuhu la qira'atuhu, seperti itu. Itu sudah ada. Jadi gini berarti, kalau Kitabatul Quran bil Ajami ini boleh asalkan talafutnya tetap talafut Arabi. Yasin wal Quranil Hakim, tulisannya dengan Latin itu. Itu namanya Kitabatul Quran bil Ajami, tapi talafutnya Arabi. Talafutnya Arabi itu boleh, biar gampang. Kalau yang tidak memperbolehkan itu karena nanti akan terjadi perubahan terhadap Al-Quran. Akhirnya muncul wala zolim gitu, zolim gitu itu kan gara-gara memang tulisannya DZ, makanya bacanya wala zolim gitu, wala zolim, zalim kalau begitu kan begitu. Itu karena tulisannya sebenarnya itu taghyir namanya. Untuk menjaga itu maka haram. Berarti ini ada khilaf. Aksalan Gus. Ansar. Jadi ibu-ibu fatayat muslimat
yang tidak pernah ada di pesantren kemudian ikut jamiahnya sampean itu kan pekerjaannya sampean sendiri kan. Quran yang tulisannya pakai Latin, maka boleh ala qaulin marju, ala qaulil marju wal arja wal mutamad yahrumu. Ibnu Hajar bilang yahrumu semacam itu. Alhamdulillah ini kitabnya di Jamal ya Ustaz. Jamal ya, di Jamal yang boleh di kitab Jamal, bukan Utsaimin. Biasanya kalau mau beli keluarnya Fatwa Utsaimin. Kemudian yang satunya wanita haid ada di masjid. Tidak boleh Ustaz. Kalau madhab Syafi'i tidak boleh. Kalau selain madhab Syafi'i selama tidak talwis kan boleh. Selama tidak talwis boleh. Kalau talwis baru haram, kan seperti itu. Jadi kalau talwis haram, kalau tidak talwis tidak haram. Tapi ya seperti tadi itu di madhab lain, cuma saya tidak melihat di khilafnya ashab Syafi'iyah. Di madhab lain, insya Allah kalau bukan Malikiyah dengan Hanafi, insya Allah ada. Sebetulnya ada semua. Kita ini bicara yang utama, pesannya Kiai Nawawi. Awal berbicara hukum harus yang utama indah Syafi'i itu dari Hadratus Syekh Murabbi Rohina Kiai Nawawi bin Abdul Jalil begitu. Saya kira sudah cukup. Kalau melihat ini ada khilaf ya ada khilaf. Jadi tidak perlu dipengkelengi. Ada khilaf, ada. Mungkin sudah cukup. Ada 3 pertanyaan. Ini Ustaz. Ada lagi. Dipersilakan. Melanjutkan yang barusan yang tentang haid itu. Nah, yang sebenarnya ada ulama yang memperbolehkan untuk orang yang haid itu musuh di masjid. Solusi yang terbaik untuk kita sebagai pengajar itu, ketika ada anak yang haid, apa kita larang untuk ikut masuk belajar? Apa yang lebih baik suruh masuk? Karena menurut mata yang lain ada yang terbolehkan. Gini Ustaz, kalau ini dalam ranah dakwahnya Ustaz, karena pertanyaannya ini ranah dakwah. Kalau sekiranya anak yang ngaji waktu haid suruh pulang itu kemudian berhenti tidak ngaji lagi, jadilah udah masjid lain. Kayak kalau gini sampai ini haid, mending dapat pahala dengan tidak masuk masjid sampai sudah dapat pahala. Gitu. Karena Syahrul Muharramat itu kan pahala. Gitu. Harus disampaikan. Iya, jangan sultan begitu. Ini ada teman yang sultan. Karena sudah biasa seperti itu orang biasa. Di luar masjid. Diliburkan takut ruangannya dah indah. Caranya ya begitulah. Kalau sampai memang doror lah, kalau dorornya dipakai. Kalau selama tidak doror harusnya diberitahu biar jadi koedah ngerti sampai belakang. Jadi bahwa masjid untuk orang-orang yang suci, tidak untuk orang yang haid. Al-Quran dibaca buat orang haid tidak boleh. Gitu. Dan membaca Al-Quran itu sudah yunzaru fi manzilati naili sawabil qiraatil Quran. Pastinya begitu. Tapi kita kan kayak merasa baik gitu bener. Ya masih bagus baca Quran, cerita berarti tak baca Quran. Terus kenapa kalau tidak baca Quran? Tidak dapat pahalanya Quran. Kata siapa? Orang yang biasa ngaji rai udur itu loh, karena udur pahala ngajinya tetap. Berarti Al-Quran masih ada. Itu harus dikasih mental dari awal seperti itu. Jadi orang itu akan lembut nanti, tidak menentang semua garis yang utama. Intinya begitu. Coba angan-angan. Karena kita itu berpikir karena kepentingan. Bukan berpikir untuk kebenaran, tapi berpikir untuk kepentingan. Mungkin ada yang lain. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten tadi tanya Ustaz dalam takbir khotimatun yahrum bil hadasi sholatun ila angkot wa hamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin.